Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah bisadari wa sirri amri wa mudatan insani qulun wa bismillahirrahmanirrahim subhanallah. Teman-teman sekalian, jadi pada siang hari yang cerah ini kita bertemukan dalam bentuk ilmu pengetahuan, yang dimana kita akan membahas salah satu pembahasan yang mencakup tentang jurusan kita. Jadi pembahasan pada siang ini yaitu meteorologi dan klimatologi. Langsung saja kita masuk ke pendefinisian meteorologi dan klimatologi. Meteorologi atau ilmu cuaca adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi dan segalanya yang mencakup atmosfer, dengan fokus utama pada perkiraan cuaca. Dan sedangkan klimatologi atau ilmu iklim adalah ilmu yang mempelajari gejala alam yang berkaitan dengan iklim dan kualitas udara, mengkaji kondisi cuaca yang dirata-ratakan selama periode waktu yang panjang. Itulah definisi dari meteorologi dan klimatologi. Jadi adapun perbedaan meteorologi dan klimatologi, yaitu meteorologi lebih menekankan pada proses terjadinya cuaca, seperti kenapa terjadi hujan dan suhu ekstrim dan lain sebagainya mengenai cuaca. Sedangkan klimatologi lebih menekankan pada penyebaran dan hasil proses dari pengkajian meteorologi, seperti penyebaran suhu udara, curah hujan yang di daerah, frekuensi terjadi banjir, dan musim kemarau, baik harian maupun tahunan. Ya, itulah gambaran sedikit perbedaan tentang klimatologi dan meteorologi. Meteorologi dan klimatologi adalah pokok pembahasan, fokus mengkaji tentang atmosfer. Tentu saja kehidupan manusia tidak pernah lepas dari pengaruh proses-proses di alam. Dalam artian kehidupan manusia akan mempengaruhi proses di alam. Demikian pula proses-proses di alam akan mempengaruhi tersendiri pada manusia. Jadi adapun lapisan-lapisan atmosfer yang menjadi pembahasan dari meteorologi dan klimatologi, yaitu yang pertama lapisan troposfer. Lapisan troposfer melingkupi cuaca yang berubah-ubah. Angin, udara yang kita hirup, dan awan ada di dalam troposfer. Dan yang kedua stratosfer. Batas lapisan ini sampai di ketinggian 50 km dengan tebal mencapai 35 km. Dan lapisan ketiga adalah mesosfer. Udara di lapisan ini sangat tipis, sehingga kita tidak bisa bernapas di lapisan ini. Namun memiliki banyak gas, sehingga dapat membakar meteor-meteor yang jatuh menuju bumi. Jadi meteor-meteor yang menuju bumi itu dilakukan oleh mesosfer ini. Dan lapisan keempat yaitu termosfer, berarti panas, yang memiliki lapisan yang cukup tebal mencapai 513 km. Lapisan ini tempat satelit milik berbagai negara dan perusahaan. Jadi termosfer ini adalah tempat ditempatkannya satelit-satelit yang ada di berbagai negara. Dan yang kelima adalah ionosfer. Posisi lapisan ini bertumpuk di mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Lapisan ini bergerak tergantung dari energi matahari yang diserap, menghasilkan aurora. Aurora sendiri ini adalah cahaya yang indah yang bisa kita lihat di kutub utara. Dan yang terakhir adalah eksosfer, lapisan yang paling jauh dan paling tebal, dan tidak ada udara yang bisa kita hirup di lapisan ini, yang mempunyai tekanan yang sangat rendah sebab paling jauh di permukaan bumi. Next. Adapun unsur-unsur meteorologi dan klimatologi. Yang pertama, radiasi matahari. Energi matahari merupakan penyebab utama dari perubahan dan pergerakan dalam atmosfer, sehingga dapat dianggap sebagai pengendali iklim dan cuaca. Dan unsur yang kedua adalah lama penyinaran matahari. Lamanya menyinari matahari ditentukan oleh posisi bumi mengelilingi matahari seakan akan bergerak
23/1/2 lintang utara dan 23/2 lintang selatan. Selanjutnya adalah suhu udara. Suhu udara adalah keadaan panas atau dinginnya udara. Alat untuk mengukur suhu udara atau derajat panas tersebut termometer. Selanjutnya adalah unsur tekanan udara. Tekanan udara menunjukkan tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap tahun luas tertentu. Tekanan udara semakin rendah apabila semakin tinggi dari permukaan laut. Dan selanjutnya adalah penguapan evapotranspirasi. Adalah keseluruhan jumlah air yang berasal dari permukaan tanah, air, dan vegetasi yang diuapkan kembali ke atmosfer oleh adanya pengaruh faktor-faktor iklim dan fisiologi vegetasi. Selanjutnya adalah angin. Angin adalah gerakan atau perpindahan massa udara dari suatu tempat ke tempat lain secara horizontal. Ada 3 hal penting yang menyangkut sifat angin, yaitu kekuatan angin, arah angin, dan kecepatan angin. Selanjutnya adalah kelembapan udara. Kelembapan udara adalah penyebab uap air yang ada di udara. Makin tinggi suhu udara, makin banyak uap air yang dapat dikandungnya. Hal ini berarti makin lembabnya udara tersebut. Alat untuk mengukur kelembapan udara dinamakan hygrometer dan barometer. Selanjutnya adalah unsur keawanan. Kumpulan titik-titik air di atmosfer disebut awan. Uapan air mengalami kondensasi dalam bentuk titik air akan tampak seperti kabut. Awan atau kabut yang rendah, jika uap air pemadat pada ketinggian sekitar kurang lebih 11 meter atau lebih dari permukaan laut, uap air tersebut akan menjadi awan. Dan selanjutnya adalah presipitasi, meliputi embun, hujan, salju. Hujan adalah sebuah presipitasi berwujud cairan yang merupakan proses kondensasi uap air di atmosfer menjadi butiran air yang cukup berat untuk jatuh dan biasanya tiba di daratan. Adapun faktor-faktor pengendali cuaca dan iklim, yang pertama altitude atau ketinggian tempat. Jarak vertikal suatu paras, titik atau objek yang dianggap sebagai titik diukur dari paras muka laut rata-rata. Pengukuran altitude dilakukan dengan altimeter. Yang kedua adalah latitude, sebuah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi yang berpusat pada garis khatulistiwa. Yang ketiga adalah posisi terhadap lautan. Suhu suatu perairan dapat mempengaruhi suhu udara di atasnya, kemudian bersamaan membawa uap air ke suatu daratan, misalnya hujan lebat. Itulah faktor-faktor yang mengendali cuaca. Dan yang keempat, pusat tekanan tinggi dan rendah. Pemusatan tekanan udara tinggi dan rendah menyebabkan dinamika air. Tekanan tinggi menyebabkan angin bergerak menuju daerah bertekanan rendah. Kelima adalah arus laut. Arus laut yang dingin akan menurunkan suhu udara di daratan, sedangkan arus laut panas akan menaikkan suhu di daratan. Yang keenam, halangan pegunungan atau topografi. Adanya perubahan suhu, tekanan, dan kelembapan di sekitaran gunung menghalangi sehingga menghasilkan fenomena angin lembab, angin gunung, dan hujan orografis, serta pancaran surya dan gangguan atmosfer. Ini adalah sebuah gambaran mekanisme pembentukan cuaca dan iklim. Mulai dari faktor pengendali, itu pancaran radiasi di permukaan surya, posisi terhadap lautan, aliran massa udara, arus laut, unsur cuaca dan iklim, yang mengatur penerimaan radiasi dan lama penyinaran surya di bumi, suhu udara, kelembapan udara, tekanan udara, kecepatan dan arah angin, evaporasi, presipitasi,
dan suhu tanah, yang akan menghasilkan stratifikasi dan distribusi serta tipe cuaca dan iklim. Adapun hubungan antara meteorologi dan klimatologi dengan pertanian mencakupi dengan yang pertama hutan, kondisi dan penyebaran vegetasi hutan. Kedua, tanah, melakukan sifat fisika kegiatan organisme dan dalam tanah. Ketiga, tanaman, fase percambahan sampai dengan pasca panen. Dan yang keempat, hama dan penyakit, tinggi rendahnya populasi hama. Yang kelima, bangunan-bangunan pertanian, tinggi bendungan, saluran drainase, kondisi mesin pertanian. Yang keenam, modifikasi cuaca dan iklim, saluran irigasi, rumah kaca, rumah plastik. Ya, itulah sedikit pembahasan mengenai tentang meteorologi dan klimatologi. Mudah-mudahan menjadi pengetahuan baru bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.